Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kaina? Semoga selalu baik ya. Sekarang ini kita akan menyajikan cerita horor, masih berkaitan dengan hantu Mak Ijah, yang pastinya tambah horor dan seru. Seperti biasa, cerita ini akan dibawakan oleh ibuku yang tercinta. Halo sahabat Kaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti apa cerita selengkapnya? Mari simak cerita dari ibu ya sahabat. Cekidot. Keesokan harinya, ibunya Wandi datang ke rumah Umam, menanyakan kondisi Umam. Umam pikir rada aneh. Untuk apa ibunya Wandi menanyakan seperti itu ke Umam? Kemudian ibunya Wandi bercerita pada Umam bahwa semalam Wandi pulang dari masjid sendirian. Wandi melewati jalan samping lapangan. Ketika melewati pohon mangga, tiba-tiba ada seseorang yang berdiri di tengah jalan. Semakin mendekat terlihat jelas, ternyata itu Mak Ijah. Sontak Wandi berbalik arah lewat jalan lain untuk menuju rumahnya. Sampai di rumah berusaha mengetuk pintu, tapi orang rumahnya sama sekali tidak mendengar. Tidak disangka Mak Ijah mengikuti dan makin mendekat. Wandi berlari ke pintu belakang. Ternyata tidak bisa dibuka, pintunya dikunci. Wandi terus mengetuk pintu sambil memanggil orang rumahnya. Namun tak ada seorang pun yang dengar. "Adik jangan lari," ucap seseorang di belakang Wandi. Saat menengok ke belakang, Wandi melihat Mak Ijah sedang duduk di genteng rumahnya. Mak Ijah tertawa melengking sambil ongkang-ongkang kaki. "Mau dengar cerita Mak, Nak?" tanya Mak Ijah. Wandi yang sudah sangat ketakutan hanya bisa meringkuk di depan pintu sambil menangis. Beruntung suara tangisannya itu terdengar oleh Sari, kakaknya Wandi. Ia juga yang membukakan pintu dan membantu Wandi berdiri, lalu dibawa ke kamar. Kata ibu Wandi, Wandi lagi sakit. Mendengar kabar itu, Umam merasa sedikit puas, biar Wandi merasakan apa yang pernah dirasakannya, batin Umam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu, Mam? Gimana? Serem nggak? Ngeledek. Serem. Makanya jangan suka ngeledek. Iya. Mereka mengobrol sebentar, lalu Umam pulang ke rumah. Setelah kejadian yang menimpa Wandi dan Umam, dikira teror itu sudah selesai. Namun ternyata ini baru sebuah permulaan. Waduh, gimana nggak makin serem ya? Sebentar, ibu minum dulu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Siap support jantung ya. Waduh, itu semua baru permulaan, Bu. Wow, gimana sahabat? Seru nggak? Yuk lanjutin dengerin cerita ibu. 5 hari terakhir ini tidak ada sama sekali teror yang terjadi di kampung itu. Warga yang awalnya takut keluar rumah, kini sudah berani melakukan kegiatan di malam hari. Salah satunya adalah Mbak Dewi. Mbak Dewi yang tinggal tak jauh dari rumah Mak Ijah pun merasakan hal itu. Ia sampai tidak berani pulang ke rumah jika hari sudah malam. Padahal sebagai buruh pabrik, ia sering mendapatkan jadwal kerja lembur. Namun di kemudian hari saat setelah subuh, kira-kira warga dikagetkan kembali dengan teror hantu Mak Ijah. Umam, bangun. Wandi, ada apa Wan? Ayo ke rumah. Gak mau berangkat sekolah. Sebentar aja, buruan. Ngomong dulu apaan? Pokoknya ayo ke rumah, cepetan. Resek lo Wan. Iya, ayo. Tapi bentar ya. Iya, ayo. Bawel amat sih. Dewi, nggak salah lihat kan? Enggak Pak, saya yakin banget itu Mak Ijah. Padahal saya kira udah nggak ada teror warga sini lagi. Jadi gimana ceritanya? Pada subuh, Dewi pergi ke sumur mengambil air di sumur untuk keperluan mandi. Mbak Dewi yang mendapatkan jadwal kerja pagi, jadi ia harus bangun lebih pagi agar tidak telat dijemput. Pukul 4 pagi ia sudah bangun. Lalu mengambil air di sumur untuk keperluan mandi.
Ia membawa satu ember besar. Pada saat itu, langit masih gelap. Perlahan, ia berjalan mendekati bibir sumur. Dengan langkah hati-hati, karena lantainya agak licin, ia pun sampai di bibir sumur. Kemudian, menarik tali karet untuk mengangkat ember kecil dari dalam sumur. Sedikit demi sedikit, air di embernya mulai terisi. Namun, Mbak Dewi merasa ada yang aneh. Tarikannya semakin lama, malah semakin berat. Padahal air yang diambil hanya sedikit. Mbak Dewi tidak merasakan hal tersebut. Ia terus mengisi embernya. Diulangi menimba sampai ember pun sudah terisi penuh. Setelah penuh, Mbak Dewi meletakkan ember kecil atau ember timba di bibir sumur, kemudian berjalan pulang. Ia berjalan perlahan sambil membawa ember yang cukup berat. Baru beberapa langkah menjauh dari bibir sumur, tiba-tiba, piu! Mbak Dewi dikagetkan dengan suara benda terjatuh ke dalam sumur. Spontan ia menengok ke belakang. Namun tidak ada yang aneh. Ember timba tadi masih ada di tempat semula. Mbak Dewi pun berbalik badan karena tidak ada apa-apa. Ketika mau melangkah, ada bunyi lagi dari arah sumur. Spontan Mbak Dewi kembali menoleh ke belakang. Dalam kegelapan, ia masih bisa melihat dengan jelas kalau tali karet katrol itu bergerak dengan cepat. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Mbak Dewi buru-buru pulang ke rumah. Namun kali ini langkahnya terasa berat. Ya, ember yang dibawanya entah kenapa menjadi lebih berat. Neng, bantu nenek, Neng. Sakit. Bantu nenek, Neng. Mama Ija. Kenapa Mak Ija malah meneror kita ya, Pak? Saya juga nggak tahu. Apa sebelumnya Dewi ada masalah sama Mak Ija? Tidak apa, Pak. Saya jadi takut kalau lihat sumur itu lagi, Pak. Pagi-pagi keluyuran. Sana mandi. Iya, Bu. Siang harinya setelah Umam pulang sekolah, bertemu dengan Wandi. Wandi menceritakan pada Umam bahwa warga sekitar yang tinggal di dekat sumur itu sudah sepakat untuk menutup sumur itu sementara waktu. Tegang banget ceritanya, Bu. Bener-bener makin seru ceritanya. Gimana menurut teman-teman? Seru dan serem ya? Berhubung waktu sudah malam, kita sudahi dulu ya sahabat. Minggu depan kita lanjutkan lagi untuk part selanjutnya. Ya, sudah berakhir acara kita. Aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang mengirimkan cerita-ceritanya. Boleh langsung aja email ke durionetwork@gmail.com dengan subjek cerita horor sahabat. Pastinya cerita yang sahabat kirim sampaikan secara rapi, berurutan, dan jelas gitu ya, supaya mempermudah aku untuk menyampaikan ceritanya kepada sahabat kalian yang lain. Sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya ya. Sampaikan ide dan saran-saran sahabat untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. See you on next video. Bye.